Negara sepanjang tikai. Halaman 55 sampai dengan 57. Bentrok antar kampung, antar mahasiswa, antar pelajar, antar pendemo dan polisi, antar pemilik tanah dan pengusaha, antar buruh dan majikan, antar suami dan istri, telah banyak makan korban. Udara Indonesia penuh kebencian. Orang bicara keras dan kasar, merusak dan melukai, bahkan membunuh, sudah merupakan acara sarapan pagi dalam surat kabar dan televisi kita. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri ini? Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bukan bangsa yang suka perang. Hitunglah dalam sejarah Indonesia banyaknya perang-perang dibanding dengan Eropa, misalnya. Atau Cina. Perang antar suku, antar agama, antar golongan hampir tak pernah terjadi. Perang selalu melibatkan kepentingan raja-raja. Begitu datang bangsa-bangsa barat, maka frekuensi perang meningkat tajam sampai tahun 1950. Bahkan setelah kemerdekaan. Budaya Indonesia bukan budaya perang. Bahkan masyarakat Jawa di masa lampau kalau perang tidak bernafsu untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya, tetapi menawan tentara, yang petani, dan mengangkuti keluarga para tawanan ke negeri pemenang. Perang antar golongan di Indonesia akhir-akhir ini sungguh mengerikan, tidak peduli yang terbunuh lelaki atau perempuan, bahkan anak-anak dibunuh. Sejak kapan kebiadaban semacam ini masuk Indonesia? Pertikaian terjadi karena masing-masing pihak merasa benar dan yang lain tidak benar. Kebenaran sendiri inilah yang pemicu utama pertikaian. Kebenaran sekarang ini adalah masalah pikiran dan argumentasi. Kebenaran yang diperjuangkan mati-matian sampai harus bertikai dan saling mencelakakan ini hanya ada dalam pikiran. Nenek moyang Indonesia melihat kebenaran itu sebagai peristiwa nyata, yang teralami, bukan yang ada dalam kepala. Itulah sebabnya ajaran dari luar yang mana saja dapat diterima asal terbukti nyata membawa kebaikan bagi diri sendiri dan sesama. Isi pikiran boleh beraneka ragam, tetapi yang utama bagaimana dimanifestasikan, diaktualisasikan dalam eksistensi kenyataan sehari-hari. Kita sekarang ini fasih dalam ilmu-ilmu surat dan tak segan-segan memaksakan pikiran itu diterima oleh yang lain sebagai kebenaran mutlak. Kalau perlu harus bertikai, berperang, dan merusak serta membinasakan yang berbeda dengan kebenaran pikiran kita sendiri. Sikap ini menyebarkan permusuhan, berlanjut pada kebencian, dan berakhir dengan pembinasaan. Isi pikiran boleh berbeda-beda bahkan bertentangan, tetapi bagaimana diwujudkan untuk sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh semua orang, itulah yang disebut, ilmu itu terjadinya lewat laku. Laku yang penting bukan ilmu, pikirannya. Itulah sebabnya orang tidak perlu pintar dengan segudang ilmu untuk melakukan perbuatan baik. Orang-orang sederhana yang bodoh malah sering mengejutkan kita akan perbuatan-perbuatan mereka yang mulia. Hanya ada 3 jenis bencana bagi umat manusia, mengikuti Charles Jefferson, yakni kelaparan, wabah penyakit, dan perang. Kelaparan dan wabah dapat diselesaikan oleh ilmu, tetapi tidak ada ilmu apapun yang dapat menghentikan perang. Perang hanya dapat diselesaikan oleh mereka yang berhati baik. Tidak ada perang yang baik, dan tidak ada yang berhati baik. Pertikaian dan perang hanya berhenti kalau ada kemauan baik. Dan kemauan baik inilah yang sekarang gersang di tanah air. Yang berkembang adalah kemauan baiknya sendiri. Dan semua pemikiran memang bertujuan baik, tetapi jelas berseberangan dengan pikiran yang lain. Mampukah pikiran-pikiran yang berseberangan ini melahirkan perbuatan baik untuk semuanya? Perbuatan tidak baik apapun alasan pemikirannya tetap tidak baik. Bagaimana pemikiran yang mulia melahirkan perbuatan tercela? Kata-kata tidak mengubah apapun, yang mengubah keadaan itu bukan pikiran tetapi perbuatan. Tidak ada perbuatan tercela dibenarkan oleh kata-kata yang mulia. Pertikaian pemikiran terjadi di antara para pemimpin Indonesia tahun 1950-an tetapi tidak berkembang menjadi permusuhan. Mereka menyadari perbedaan pikiran, dan menyadari apa arti perbuatan di tengah masyarakat. Tidak seperti sekarang ini, perbedaan pikiran langsung diadu dengan unjuk kekuatan dan tindak kekerasan. Perang terjadi di mana-mana, di sekolah, kampus, kampung, depan istana, bahkan di rumah-rumah ibadah. Perang itu penuh kebencian, sebuah neraka di dunia ini. Dan seperti umumnya perang, mereka yang tidak tahu menahu persoalan menjadi korban. Itulah sebabnya John Ray menyatakan bahwa mereka yang mengobarkan perang tak lain adalah pengikut setan. Perang adalah nafsu mengalahkan dan membinasakan yang lain. Penderitaan yang lain adalah kegembiraan bagi si pemenang.
Udara dipenuhi aura pertikaian, permusuhan, dan perang, yang kata ketut Tantri Nusa Damai atau Paradise ini. Nusa Damai ini telah menjadi Nusa Perang. Kalau pertikaian dan peperangan sudah tidak bisa dihindarkan, menandakan kegagalan kearifan manusia. Korban pertama pertikaian dan perang adalah kebenaran. Akal sehat hilang. Hanya nafsu buta untuk membinasakan lawan yang bekerja. Perang memang neraka.